Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Udarmakan, Dharmaku Baktikan. Salam Pramuka. Halo kakak, saya Muhammad Rizanul Awal, angkatan 33, Pelaksana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan. Pada video kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait sejarah kepanduan dunia dan juga sejarah gerakan pramuka. Yang pertama, mari kita mulai dari sejarah kepanduan dunia. Gerakan panduan atau Scout Movement didirikan oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tanggal 20 yang dimulai pada tahun 1907, tepatnya pada tanggal 25 Juli bertepatan dengan kegiatan perkemahan di Brownsea Island, Inggris yang dilaksanakan selama 8 hari pada bulan Agustus, dan dalam kegiatan itu mengalami kesuksesan yang sangat besar. Gerakan yang juga disebut dengan Scouting atau Scout Movement ini bertujuan untuk pengembangan para pemuda baik secara fisik, mental, dan juga spiritual. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar pramukaan, yakni judul Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Kemudian pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuannya, Baden-Powell bersama adik perempuannya yang bernama Agnes Baden-Powell membentuk suatu organisasi pramuka untuk perempuan yang disebut dengan Girls Guides. Organisasi pramukaan yang perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri dari Baden-Powell. Kemudian pada tahun 1916 didirikan kelompok pemuda untuk kategori siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Perkembangan yang sangat pesat membuat gerakan kepanduan dunia terus berkembang sehingga berhasil menyelenggarakan kegiatan Jambore Dunia. Jambore Dunia pertama terlaksana pada tahun 1920. Pada saat itu Dewan Internasional beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 5 biro dari 5 wilayah, yaitu dari Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan juga Nigeria, mengadakan kegiatan yang disebut dengan Jambore Dunia. Untuk Jambore Dunia pertama terlaksana di Olympia Hall, London, Inggris, dengan peserta dari 27 negara yang saat itu juga mendeklarasikan atau menyatakan bahwasanya Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Sejak gerakan Jambore Dunia yang pertama kali diselenggarakan di Olympia Hall, Inggris, menjadikan gerakan pramuka sangat berkembang pesat hingga ke belahan negara bagian Eropa lainnya seperti Netherlands. Hal itu juga berpengaruh pada saat Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda, sehingga munculkan gerakan kepramukaan Indonesia yang ditandai dengan adanya organisasi pramukaan Belanda, yakni Nederlands Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912, yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Pathfinders Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, mampu negara ketujuh membentuk organisasi pramuka pertama asli dari Indonesia yang dinamakan dengan Javanese Pathfinders Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis, yakni seperti ada Hizbul Wathan, ada JJP, juga ada National Pathfinders, juga ada gerakan kepanduan lainnya seperti Pandu Pemuda Sumatera. Melihat akan maraknya gerakan kepanduan Indonesia, akhirnya Belanda mengeluarkan peraturan bahwasanya organisasi kepanduan Indonesia atau gerakan kepanduan nasional tidak boleh menggunakan kata Pathfinders dalam nama organisasinya, sehingga Kiai Haji Agus Salim menyatakan atau memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk gerakan kepramukaan di Indonesia. Hingga pada tanggal 23 Mei 1928 muncullah organisasi bernama PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari organisasi IMCO, SIAP, Nativij, dan PTS. Setelah kemerdekaan lahirlah gerakan kepanduan dan lain yang berstatus nasional, yakni Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 September 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan milik Indonesia yang jumlahnya ratusan tadi kemudian melebur menjadi satu organisasi, yakni yang namanya Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun masih saja terjadi kesusahan dalam merangkul anggotanya karena cakupannya yang sangat luas dengan
anggota-anggota yang lain yang terdiri di dalamnya. 5 tahun pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1960, pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia yang lain. Presiden mengatakan bahwasanya organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan ini harus melebur hanya dengan menjadi satu nama. Tidak lagi terdiri dari pandu yang lain yang tergolong dalam satu kepanduan, tapi hanya menjadi satu nama, yakni sebutan dengan Pramuka atau Praja Muda Karana, pemuda yang gemar berkarya. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Dr. Aziz, kemudian dan juga Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dinamakan dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pasca peristiwa Hari Tunas Gerakan Pramuka, kemudian lahirnya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut dengan Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut dengan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, kemudian Wakil Ketua Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Wakil Ketua II Brigjen Dr. Profesor A. Aziz Saleh, dan ditandai dengan penyerahan Panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh Pramuka, sehingga pada tanggal 14 Agustus ini ditandai dengan Hari Gerakan Pramuka yang saat ini sampai sekarang masih diperingati, yang tahun ini tahun 2022 diperingati hari ulang tahun ke-61 Gerakan Pramuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sejarah gerakan kepanduan dunia dan juga sejarah gerakan kepramukaan Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.